Santun berbahasa dalam kegiatan komunikasi sebagai karakter kaum berpendidikan oleh Laila Hidayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi saya hari ini. Kita semua tentu menyadari bahwa bahasa adalah alat utama dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan siapa diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kaum berpendidikan, kesantunan dalam berbahasa menjadi hal yang sangat penting. Santun berbahasa mencerminkan rasa hormat, empati, dan nilai-nilai moral yang kita pegang. Selain itu, cara kita berbicara juga dapat mempengaruhi bagaimana orang lain melihat dan menilai diri kita. Oleh karena itu, menjaga kesantunan dalam setiap kata yang kita ucapkan bukan hanya membantu komunikasi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan antara individu. Mengapa santun berbahasa itu penting? Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana santun berbahasa menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama, santun berbahasa mencerminkan karakter seseorang. Cara kita berbicara seringkali menjadi gambaran dari nilai-nilai yang kita pegang. Oleh karena itu, orang lain akan menilai kepribadian kita melalui pilihan kata dan nada bicara yang kita gunakan. Yang kedua, komunikasi santun membantu membangun hubungan yang harmonis. Dengan berbicara dengan sopan dan penuh penghargaan, kita menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua pihak. Hal ini sangat penting, baik dalam hubungan pribadi ataupun profesional. Yang ketiga, sebagai kaum berpendidikan, kita memiliki tanggung jawab moral yang untuk menjadi teladan. Dengan berkomunikasi secara santun, kita dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga tercipta masyarakat yang lebih menghargai satu sama lain. Jadi, santun berbahasa bukan hanya tentang etika, tetapi juga tentang membangun komunikasi yang lebih baik dan menunjukkan nilai-nilai positif sebagai individu yang berpendidikan. Prinsip santun berbahasa. Berbicara tentang santun berbahasa, terdapat 3 prinsip utama yang harus kita pegang untuk menjaga komunikasi tetap sopan dan efektif. Prinsip pertama adalah menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan sesuai dengan konteks. Pilihan kata yang kita gunakan sangat penting, terutama dalam situasi formal ataupun profesional. Hindari menggunakan bahasa yang ambigu atau bisa disalahartikan. Pastikan juga nada bicara kita ramah dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Prinsip kedua adalah menghindari kata-kata kasar, provokatif, ataupun merendahkan. Dalam komunikasi, kata-kata yang negatif atau tidak pantas dapat merusak hubungan dan menciptakan konflik. Sebaliknya, cobalah untuk tetap menggunakan kalimat yang membangun meskipun dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan. Prinsip ketiga adalah mendengarkan dengan empati sebelum merespon. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang sering diabaikan. Dengan mendengarkan secara aktif, kita menunjukkan penghargaan terhadap orang lain dan menciptakan komunikasi dua arah yang lebih sehat. Ketiga prinsip ini membantu kita untuk berkomunikasi dengan cara yang efektif, menciptakan hubungan yang harmonis, dan menunjukkan kualitas diri sebagai individu yang berpendidikan. Penerapan santun berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Santun berbahasa tidak hanya menjadi teori, tetapi juga harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ada 3 situasi utama di mana penerapan santun berbahasa sangat penting. Yang pertama, di tempat kerja. Di lingkungan profesional, gunakan bahasa formal dan sopan saat berbicara dengan atasan, rekan kerja, ataupun klien. Berkomunikasi dengan bahasa yang tepat menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat, sekaligus membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Kedua, di media sosial. Dunia digital seringkali menjadi tempat orang lupa menjaga kesopanan. Penting bagi kita untuk menghindari komentar negatif, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi yang tidak benar. Sebaliknya, gunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan ide dan pendapat dengan cara yang positif dan membangun.
Yang ketiga, di lingkungan akademik atau pergaulan. Dalam diskusi atau debat, gunakan bahasa yang logis dan saling menghargai pendapat orang lain. Hindari menyerang secara pribadi meskipun terjadi perbedaan pandangan. Dengan cara ini kita dapat menjaga hubungan baik dan menemukan solusi bersama. Dengan menerapkan santun berbahasa dalam 3 situasi ini, kita tidak hanya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan produktif. Manfaat santun berbahasa. Santun berbahasa memberikan banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Ada 3 manfaat utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, menciptakan citra diri yang positif. Ketika kita berbicara dengan sopan, orang lain akan menghargai kita sebagai individu yang berpendidikan, berintegritas, dan memiliki kepribadian yang baik. Hal ini sangat penting, terutama dalam dunia kerja ataupun pergaulan sosial. Kedua, menjaga hubungan yang harmonis. Bagaimana yang santun membantu kita menghindari konflik atau kesalahpahaman. Ketika kita berbicara dengan penuh rasa hormat, komunikasi menjadi lebih nyaman sehingga hubungan dengan orang lain menjadi lebih erat dan penuh kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi. Pesan yang disampaikan dengan cara yang sopan akan lebih mudah diterima oleh lawan bicara. Bahasa yang baik dan nada bicara yang ramah membantu kita menyampaikan ide dengan lebih jelas dan membuat orang lain lebih terbuka untuk mendengarkan atau memberikan respon. Santun berbahasa tidak hanya mempengaruhi cara orang lain memandang kita, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang positif, saling menghormati, kondusif. Dengan menjaga kesantunan dalam berbicara, kita menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari kaum terdidik yang peduli terhadap nilai-nilai moral dan etika. Santun berbahasa dalam diskusi. Santun berbahasa memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah diskusi, baik diskusi formal, akademik, ataupun santai. Ada beberapa hal utama yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesopanan dalam berdiskusi. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan tidak menyerang. Dalam diskusi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi penting untuk tetap menjaga kata-kata yang sopan, tidak merendahkan pandangan orang lain. Hindari kalimat seperti pendapat Anda salah dan gantilah dengan kalimat yang lebih netral seperti saya memiliki pandangan yang berbeda, seperti itu. Yang kedua, dengarkan dengan baik sebelum merespon. Banyak orang yang terburu-buru menyela saat berbicara. Padahal mendengarkan dengan seksama menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap lawan bicara. Selain itu, dengan mendengarkan kita dapat memahami sudut pandang mereka dengan baik dan memberikan tanggapan yang relevan. Yang ketiga, hindari nada bicara yang emosional ataupun konfrontatif. Dalam situasi yang memanas, cobalah untuk tetap tenang dan mengontrol nada suara. Dengan menjaga nada bicara yang ramah, suasana diskusi akan tetap kondusif dan produktif. Santun berbahasa dalam diskusi tidak hanya membantu menjaga hubungan baik, tetapi juga memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan efektif, konstruktif, dan saling menghargai. Santun berbahasa adalah elemen fundamental dalam komunikasi yang tidak hanya mencerminkan kepribadian seseorang, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai moral yang dipegangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, santun berbahasa membantu kita membangun hubungan yang harmonis, menghindari konflik, dan menciptakan suasana komunikasi yang nyaman. Dengan berbicara secara sopan, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, tetapi juga menciptakan kesan positif yang memperkuat hubungan interpersonal. Bagi kaum berpendidikan, menjaga kesantunan dalam berbicara adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Hal ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga memberikan teladan bagi orang lain dalam berkomunikasi secara baik. Dengan mengutamakan kesantunan, kita dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik saling menghargai. Kesimpulannya, santun berbahasa bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kebutuhan.
Melalui kata-kata yang baik, nada yang ramah, dan sikap yang empati, kita dapat menjadikan individu yang tidak hanya dihormati, tetapi juga membawa pengaruh positif dalam kehidupan orang lain. Mari kita mulai dengan menerapkan prinsip-prinsip santun berbahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan menjaga kesantunan kita tidak hanya berbicara dengan baik, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya santun berbahasa dalam kehidupan komunikasi. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kesantunan dalam setiap interaksi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, saran, atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.